Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi bareng aku. Hari ini kita mau bahas hal penting banget, tapi sering gak kita sadari. Pernah gak kalian melihat harga cabai naik, tetapi masyarakat tetap membelinya? Sebaliknya, ketika harga minuman atau makanan favorit naik sedikit aja, banyak konsumen langsung mencari alternatif lain. Mengapa respon konsumen itu bisa berbeda? Untuk menjawabnya, kita akan mempelajari elastisitas permintaan dan penawaran, yaitu konsep yang menjelaskan bagaimana konsumen dan produsen bereaksi terhadap perubahan harga. Setelah mengetahui bahwa elastisitas membantu menjelaskan respon konsumen terhadap perubahan harga, sekarang mari kita lihat bagaimana elastisitas mempengaruhi dampak perubahan penawaran di pasar. Jika permintaan bersifat landai atau elastis, kenaikan harga relatif kecil, tetapi jumlah barang yang terjual berkurang cukup banyak. Sebaliknya, jika permintaan curam atau inelastis, harga naik cukup besar, sedangkan jumlah barang yang terjual hanya turun sedikit. Jadi, dampak perubahan penawaran sangat dipengaruhi oleh tingkat elastisitas permintaan. Dari dua kasus tadi, kita dapat melihat bahwa tingkat elastisitas dapat menghasilkan dampak pasar yang berbeda. Lalu, apa manfaat mengetahui informasi tersebut bagi perusahaan? Perusahaan dapat memperkirakan apakah perubahan produksi dan harga meningkatkan atau justru menurunkan hasil penjualan. Bagi pemerintah, dapat memprediksi dampak kebijakan ekonomi terhadap harga dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami elastisitas, keputusan ekonomi dapat dibuat lebih tepat dan efektif. Setelah mengetahui manfaat elastisitas, sekarang kita akan melihat cara menghitungnya. Koefisien elastisitas peroleh dengan membandingkan persentase perubahan jumlah permintaan dengan persentase perubahan harga. Dari nilai tersebut, kita dapat mengetahui seberapa responsif konsumen terhadap perubahan harga. Sebagai contoh, sebuah platform belajar online pada tahun 2026 menurunkan biaya langganannya dari Rp40.000 menjadi Rp30.000 per bulan. Akibatnya, jumlah pelanggan meningkat dari 10.000 menjadi 15.000 pengguna. Jika dihitung menggunakan rumus elastisitas, diperoleh nilai -2. Artinya, penurunan harga 1% dapat meningkatkan permintaan sekitar 2%. Sebaliknya, jika peristiwa yang sama dilihat dari arah berbeda, yaitu harga naik dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 dan jumlah pelanggan turun dari 15.000 menjadi 10.000 pengguna, hasil perhitungannya menjadi -1. Menariknya, meskipun menggunakan data yang sama, hasil elastisitasnya berbeda, yaitu -2 dan -1. Perbedaan ini terjadi karena titik awal perhitungan yang digunakan berbeda. Inilah alasan mengapa ekonom kemudian mengembangkan metode perhitungan elastisitas yang disempurnakan agar hasilnya lebih konsisten. Jika metode sederhana bisa menghasilkan dua jawaban berbeda untuk data yang sama, lalu bagaimana cara memperoleh hasil yang lebih akurat? Mari kita pelajari cara menghitung koefisien elastisitas yang disempurnakan. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan metode titik tengah atau midpoint yang menggunakan nilai rata-rata sebagai dasar perhitungan. Misalnya, biaya langganan aplikasi belajar turun dari Rp40.000 menjadi Rp30.000, sedangkan jumlah pelanggan naik dari 10.000 menjadi 15.000 pengguna. Pertama, hitung perubahan jumlah pelanggan, yaitu 5.000. Lalu, bagi dengan rata-rata jumlah pelanggan, yaitu 12.500. Hasilnya 40%. Selanjutnya, hitung perubahan harga, yaitu 10.000 lalu dibagi dengan rata-rata harga 35.000. Hasilnya sekitar 28,6%. Terakhir, 40% dibagi 28,6% sehingga diperoleh nilai elastisitas sekitar 1,4. Dalam analisis elastisitas, tanda negatif biasanya diabaikan karena hanya menunjukkan hubungan yang berlawanan arah antara harga dan jumlah yang diminta. Untuk melihat
bagaimana elastisitas berubah sepanjang kurva permintaan, perhatikan tabel permintaan aplikasi belajar online berikut. Ketika harga langganan masih Rp50.000, jumlah pelanggan sekitar 8.000 orang. Namun saat harga turun menjadi Rp30.000 hingga Rp10.000, jumlah pelanggan terus meningkat dari 10.000 menjadi 30.000 orang. Jika data tersebut digambarkan dalam kurva permintaan, akan terlihat hubungan yang berlawanan antara harga dan jumlah yang diminta. Semakin rendah harga, semakin banyak konsumen yang berlangganan. Dari kurva ini terlihat bahwa tingkat elastisitas tidak selalu sama pada setiap tingkat harga. Inilah yang menunjukkan bahwa elastisitas dapat berubah di sepanjang kurva permintaan. Nah, lalu bagaimana kita menentukan apakah suatu permintaan tergolong elastis, inelastis, atau elastis uniter? Mari kita pelajari tingkat-tingkat elastisitas permintaan. Jenis pertama adalah permintaan inelastis sempurna. Pada kondisi ini, perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang dibeli. Misalnya, seorang pasien diabetes yang membutuhkan insulin secara rutin. Meskipun harga obat naik, kebutuhan terhadap obat tersebut tetap ada sehingga jumlah pembeliannya tidak banyak berubah. Kedua, permintaan elastis sempurna. Pada kondisi ini, kenaikan harga sedikit saja dapat membuat konsumen langsung beralih ke pilihan lain. Misalnya, saat membeli pulsa atau paket data yang menawarkan manfaat hampir sama, siswa biasanya akan memilih produk dengan harga yang paling murah. Ketiga, elastisitas uniter, artinya persentase perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah permintaan. Misalnya, sebuah platform belajar online menaikkan harga langganan 10% dan jumlah pelanggannya juga turun sekitar 10%. Keempat adalah permintaan tidak elastis atau permintaan inelastis. Pada kondisi ini, harga berubah tetapi jumlah pembelian hanya berubah sedikit. Contohnya, beras, telur, dan gas LPG di rumah. Walaupun harganya naik, masyarakat tetap harus membelinya karena termasuk kebutuhan sehari-hari. Jenis terakhir adalah permintaan elastis. Pada kondisi ini, perubahan harga menimbulkan perubahan permintaan yang lebih besar. Misalnya, ketika harga minuman boba atau tiket konser naik cukup tinggi, banyak siswa memilih mengurangi pembelian atau mencari alternatif yang lebih murah. Lalu, apa yang menyebabkan suatu barang elastis sementara barang lainnya tidak? Ada beberapa faktor utama. Pertama adalah kesediaan barang pengganti. Semakin banyak pilihan pengganti, semakin mudah konsumen berpindah ke produk lain. Misalnya, layanan streaming musik. Jika biaya langganan salah satu platform naik terlalu tinggi, pengguna dapat mudah berpindah ke platform lain. Faktor kedua adalah besarnya pengeluaran yang harus dikeluarkan konsumen. Harga smartphone yang naik 1 juta rupiah tentu akan lebih diperhatikan dibandingkan kenaikan harga permen Rp1.000. Faktor ketiga adalah waktu. Dalam jangka pendek, masyarakat sulit mengubah kebiasaan. Namun dalam jangka panjang, mereka dapat mencari alternatif. Contohnya, ketika harga BBM naik, awalnya masyarakat tetap menggunakan kendaraan pribadi. Tetapi beberapa bulan kemudian, sebagian mulai mencari transportasi umum atau kendaraan yang lebih hemat bahan bakar. Nah, setelah memahami tingkat elastisitas, sekarang kita akan melihat mengapa konsep ini sangat penting bagi penjual. Setiap penjual tentu ingin meningkatkan pendapatan, namun menariknya, menaikkan harga belum tentu meningkatkan keuntungan. Sebaliknya, menurunkan harga juga belum tentu merugikan. Semua tergantung pada elastisitas permintaan. Mari kita ambil contoh promo tanggal kembar di marketplace. Ketika harga diturunkan melalui diskon, jumlah pembelian seringkali meningkat berkali-kali lipat. Meskipun keuntungan per barang lebih kecil, total penjualan justru bisa meningkat karena volume pembelian yang jauh lebih besar. Sebaliknya, untuk barang kebutuhan pokok seperti listrik atau air, kenaikan harga seringkali tidak banyak mengurangi jumlah konsumsi. Karena itulah perusahaan atau pemerintah perlu memahami elastisitas sebelum menentukan kebijakan harga. Hubungan ini juga dapat dibuktikan melalui kurva yang menunjukkan bagaimana perubahan mempengaruhi total penerimaan penjualan. Pada barang X, kurva permintaannya relatif landai atau elastis. Ketika harga turun dari P
P1 ke P, jumlah yang terjual meningkat cukup besar dari Q1 ke Q. Akibatnya, hasil penjualan cenderung meningkat. Sebaliknya, barang Y, kurva permintaan lebih curam atau inelastis. Saat harga turun dari H1 ke H, peningkatan jumlah penjualan hanya sedikit, sehingga hasil penjualan justru dapat menurun. Dari kurva ini, kita dapat memahami bahwa pengaruh perubahan harga terhadap hasil penjualan sangat ditentukan oleh tingkat elastisitas permintaan. Selain elastisitas harga, ada juga elastisitas permintaan silang. Elastisitas ini menunjukkan bagaimana perubahan harga dapat mempengaruhi permintaan barang lain. Contohnya, kopi dan teh. Ketika harga kopi naik cukup tinggi, sebagian konsumen beralih ke teh. Akibatnya, permintaan teh meningkat. Selain itu, ada elastisitas pendapatan. Jenis elastisitas ini mengukur bagaimana perubahan pendapatan mempengaruhi jumlah barang yang dibeli. Misalnya, ketika seseorang menerima bonus akhir tahun, pendapatannya meningkat sehingga ia mulai membeli barang yang sebelumnya tidak menjadi prioritas. Sebaliknya, ketika pendapatan menurun, konsumen akan lebih fokus pada kebutuhan utama dan mengurangi pembelian barang sekunder. Dari pembahasan materi ini, kita dapat memahami bahwa setiap barang memiliki respon yang berbeda terhadap perubahan harga. Ada barang yang permintaannya mudah berubah, ada pula yang relatif tetap meskipun harga naik atau turun. Perbedaan inilah yang sering disebut elastisitas permintaan. Dengan memahami elastisitas, kita dapat melihat keputusan konsumen, strategi perusahaan, serta berbagai peristiwa ekonomi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bisa bantu kamu lebih paham lagi tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Sampai jumpa di video selanjutnya.